Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada mata kuliah transmisi baseband dan coding. Kali ini kita telah memasuki bagian pengkodean kanal atau bagian coding dari suatu sistem transmisi digital. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang linear block code. Linear block code adalah salah satu metode untuk melakukan pengkodean atau istilahnya pengkodean atau encoding pada suatu pesan yang akan dikirimkan melalui kanal biner misalnya atau kanal digital. Di sini intinya adalah bagaimana kita akan mengubah suatu pesan tersebut menjadi suatu yang diistilahkan dengan code word supaya di tujuan nantinya code word tersebut selain akan didecodingkan ke pesan, juga pada decoder mampu untuk mendeteksi adanya error atau kesalahan dan juga memperbaiki error tersebut secara otomatis. Pada materi sebelumnya kita telah mengetahui bahwa pada kasus komunikasi satu arah, transmitter mengirimkan dan receiver menerima, tidak bisa sebaliknya. Maka penerima tidak bisa meminta ulang pesan yang error. Sehingga jika pesan terdeteksi error, maka penerima harus bisa memperbaikinya sendiri. Nah, di sini misalnya kita mengasumsikan keluaran sumber informasi adalah suatu deret digit biner 0 atau 1. Misalnya adalah suatu pesan yang memiliki untuk kasus ini 4 bit, maka memiliki 16 variasi pesan dari 0, 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1. Nah, pada block coding, deret informasi biner diubah menjadi message block dengan panjang tetap. Misalnya dari message 4 bit menjadi code word 7 bit di sini, sehingga penulisannya adalah n,k linear code atau dalam kasus ini adalah 7,4 linear code. Nah, dikatakan linear, kode-kode ini dikatakan linear jika dan hanya jika penjumlahan modulo 2, penjumlahan bit, artinya kalau modulo 2 untuk penjumlahan biner dari dua code word akan membentuk code word yang lainnya. Sebagai contoh, misalnya untuk code word yang pertama, jadi selain yang 00 ini, misalnya adalah 1101000. Kita jumlahkan dengan code word yang kedua, 01101000 dalam modulo 2, artinya 1 tambah 1 akan menjadi 0. Maka kita akan melihat menjadi 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0. Ini adalah code word yang ketiga. Nah, kalau kita melakukan penjumlahan lain secara acak, maka kalau dia berupa kode linear, maka penjumlahan modulo 2-nya akan menghasilkan code word yang lain. Mungkin kita akan coba yang ini dengan yang ini. 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 kalau mana ya, 0 0 1 0 1 1 1. Nah, berarti ini adalah yang sama. Nah, itu berlaku untuk penjumlahan dua code word lainnya secara acak. Dengan kata lain, code word ini dikatakan linear. Nanti kita akan melihat bagaimana membangkitkan message dari 4 bit menjadi code word 7 bit. Nah, ini adalah yang dikatakan sebagai matrix generator. Matrix generator atau matrix pembangkitan ini digunakan untuk membangkitkan code word tadi yang dari message 4 bit menjadi code word 7 bit. Nah, jadi kalau misalnya message adalah U di sini, maka V code word yang dibangkitkan akan sama dengan U.G.
Artinya besarnya matriks G ini tergantung dari ukuran matriks banyaknya bit message U tersebut. Nah, kira-kira seperti ini dengan G0 sampai GK-1. K-1 adalah K ini adalah jumlah tadi, jumlah bit pada message. Sedangkan N ini adalah nanti jumlah core yang akan dibangkitkan. Nah, oke, ini adalah contoh matrix generator dari contoh sebelumnya. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Nah, yang harus diperhatikan pada matrix generator adalah bahwa dia memiliki k digit di sini. Berarti matriks identitas yang menandakan dia berupa pesan yang pesan yang ingin pesan yang berhubungan dengan codeboard tersebut. Nah, ini adalah matrix identity menunjukkan di bit mana pada pesan pada 4 bit tersebut yang berkaitan dengan nanti codeboard yang akan dihasilkan. Nah, ini adalah message part atau berupa matriks identitas atau yang diagonalnya 1 seperti ini. Nah, sisanya ini adalah suatu metrik, suatu delete yang di sini kita bisa melihat unik, berbeda-beda, jadi tidak sama, sehingga nanti akan menghasilkan matrix generator. Menghasilkan linear block code. Nah, bagaimana kita menentukan suatu matrix generator ini sebenarnya tidak saya jelaskan terlebih dahulu di sini. Ini lebih detailnya saat kita mempelajari tentang pembangkitan Galois field dan lain sebagainya. Itu di sini tidak akan difokuskan terlebih dahulu. Nah, jadi pembagiannya ini adalah message part berupa k digit dan ini adalah redundant checking part and min k digit. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak menentukan redundant checking part ini yang tepat, bisa jadi tidak menjadi nantinya linear block code atau codeboard yang dihasilkan tidak linear. Nah, misal untuk tadi pesan 1101, maka kita bisa mengatakan dari sini 1101, tinggal dijumlahkan saja dari dijumlahkan saja yang tidak 0 dari G0 sampai G3 ini. Jadi untuk 1101 artinya 1 dikali G0 ditambah 1 kali G1 ditambah 1 kali G3. Nah, ini tinggal ditambahkan berarti pada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga sehingga menghasilkan baris ke-0, baris ke-1, dan baris ke-3. Sehingga penjumlahan modulo 2 sehingga menghasilkan dari 1101 menjadi 00011101. Nah, di sini kita bisa melihat untuk kode sistematik linear memiliki bentuk matriks G sebagai berikut. Jadi untuk yang dikatakan kode sistematik linearnya bentuknya akan menjadi seperti ini. Dengan ini adalah matriks identitas yang berupa tadi k bit pesan atau k bit message, dan ini adalah redundancy part, yaitu redundant checking part seperti ini. Ini adalah dikatakan sebagai persamaan parity checknya untuk nanti. Jadi dari V0 sampai V6 merupakan pesan tadi. Nah, lalu ini U0 sampai U3 itu adalah bagian message-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat V0 itu dipengaruhi oleh U0, U2, U3, V1, U0, U1, U2 dan seterusnya hingga V6 besarnya atau bentuknya itu dipengaruhi oleh U3. Seperti itu. Nah, nanti di sini artinya bisa kita cek masing-masing nanti untuk parity check-nya di decoder. Ini untuk menghasilkan encoder bagaimana menentukan U0, U1, U2, U3, U4
V0, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa V0 itu merupakan penjumlahan ketiga message, begitu juga V1, V2. Artinya di sini akan memiliki rangkaian adder atau penjumlahan. Sedangkan V3 sampai V6 ini adalah U0, U1, U2, U3. Nah, dalam hal ini artinya ini adalah message yang berurutan. Jadi U0, U1, U2, U3. Artinya untuk V3 sampai V6 dia tidak berubah. Sama seperti message yang ada. Seperti itu. Nah, yang berubah atau yang ditambahkan adalah redundancy check untuk 3 bit code word pertama. Nah, maka rangkaiannya bisa kita melihat adalah seperti ini. Nah, jadi sebentar. Oke. Nah, jadi pertama kita masukkan input dari message U. Nah, message itu nanti akan masuk ke register. U0 masuk dulu message selama 4 bit. Nah, biasanya artinya ini dikirimkannya dari kanan ke kiri ya. Jadi yang pertama adalah V6. Nah, pertama V6 ini yaitu U3 langsung keluar dari sini V6. Itu untuk V6. V5 juga sama, V4, V3. Nah, pada saat V6 masuk ini dia juga masuk ke sini. Nah, disimpan dalam register. Nah, hingga V5, V4 dan V3. Nah, sampai sini. Nah, berarti akhirnya memenuhi register ini dari U3, U2, U1, U0. Nah, keadaan berikutnya maka dilakukan penjumlahan untuk masing-masing V2, V1 dan V0 sehingga pada saat V6 sampai V3 keluar dari sini berarti switchnya ke atas. Nah, dalam waktu yang bersamaan message tersebut akan di sini dioperasikan pada save register untuk dilakukan penjumlahan adder sesuai dengan tadi ini persamaan parity checknya. Jadi kalau untuk V2 misalnya U1 ditambah U2 ditambah U3. Berarti untuk V2 adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 akan masuk ke sini. Nah, berikutnya pada clock berikutnya ini akan keluar. Jadi setelah U3 yang berupa V6 keluar, U2 berupa V5 keluar, V4, V3 baru switch ini akan berganti ke sini. Berikutnya V2 yang akan keluar, V1 bergeser, V1 keluar, V0 pun udah bergeser 2 kali dan V0 keluar sehingga menghasilkan code word yang ditentukan seperti sebelumnya. Nah, ini jadi adalah rangkaian encoding untuk 7,4 kode sistematik tadi. Jika ditambahkan misalnya 8,4 dan lain sebagainya, maka ini pun akan berubah, akan tergantung nanti dari persamaan parity checknya tersebut. Nah, jika matriks G dari n, linear code memiliki bentuk yang sistematik, maka matriks G ini akan memiliki pasangan atau yang disebut sebagai dengan matriks parity check. Bentuknya akan seperti ini. Jadi H sama dengan I. I adalah matriks identitas dengan jumlah bit adalah n min k dikalikan P transpose. Transpose adalah matriks parity yang tadi. Nah, ini adalah matriks parity. Jadi ditransposkan atau dibalik antara kolom dan barisnya. Lalu ini adalah matriks parity, matriks identitasnya. Bentuknya akan seperti ini. Dan memiliki parity check v.ht sama dengan 0. Jadi kalau code word dikalikan atau didotkan dengan matriks parity check itu hasilnya harus 0. Nanti artinya setiap V atau code word yang sesuai bisa dicek di penerima dengan mengalihkan dengan HT dan ini hasilnya harus 0. Jika tidak, maka di situ akan terdapat error. Jadi dia bisa mengecek apakah ada error atau tidak. Apakah yang diterima itu merupakan merupakan bentuk dari code word atau bukan. Oke. Nah, ini adalah contoh
matrix parity untuk soal sebelumnya. Jadi yang 7,4 systematic code block tadi dengan matrix generator yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Nah, di sini adalah matrix identitas. Jadi ada 3 bit, 3 kali 3. Dan di sini adalah transpose. Jadi matrix parity check di transpose. Sorry, ini harusnya tidak ada, nanti dihapus saja. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa kalau misalnya v.ht-nya tidak sama dengan 0, maka dia ada error. Nah, tapi bagaimana mengeceknya errornya ada di mana sih? Itu kan ada 7 bit. Nah, kalau misalnya ada satu yang error, misalnya di bit kemana? Di bit ke 0 kah? Sampai ke bit ke 1 atau sampai ke 6? Dan bagaimana cara kita memperbaikinya? Nah, kita ada yang namanya sindrom dan sindrom tersebut nanti digunakan untuk melakukan deteksi error. Nah, jadi error itu di sini didefinisikan sebagai R ditambah dengan V. V ini adalah code word-nya dan R adalah ini matrix yang diterima. Jadi kita sebut R ini adalah code word yang diterima dengan V adalah code word yang dikirimkan. Jadi kalau misalnya ada beda, maka pasti ada yang bernilai atau terjadi error seperti itu. Nah, kalau E-nya EI, jadi error pada komponen itu sama dengan 1. Jadi artinya ada yang berbeda pada komponen tersebut. Misalnya di bit ke 0, bit ke 1, atau sampai bit ke 6. Nah, tapi kalau 0 artinya dia tidak ada perbedaan atau tidak ada error. E disebut juga sebagai vektor error atau pola error. Atau bisa juga dituliskan bahwa R ini adalah matriks yang diterima atau code word yang diterima sama dengan code word yang dikirimkan ditambah dengan error. Nah, ketika R diterima decoder akan menghitung suatu matriks tertentu. Jadi tadi kita sudah melihat ya bahwa kalau R-nya ini sama dengan V, artinya tidak ada error, maka V dikalikan dengan H transpose itu akan bernilai 0. Tapi kalau R-nya ternyata beda dengan V, maka saat R dikalikan dengan H transpose, dia tidak akan menghasilkan 0. Nah, matriks hasil kali antara code word yang diterima dengan HT itu akan dinamakan sebagai sindrom dari R. Jadi kalau S-nya sama dengan 0, maka sudah baik. R adalah code word. Sama sesuai yang dikirimkan. Tapi kalau tidak 0, ini terjadi jika dan hanya jika R bukan berupa code word. Ya, memang di sini kita bisa melihat bahwa kalau code word yang di errornya itu terlalu besar gitu ya, dan code word yang dikirimkannya mengalami error dan errornya ternyata berubah menjadi code word, nah itu dia tidak terdeteksi. Tapi kalau misalnya kita melihat di sini di code word awal, kemungkinan bahwa kita akan code word yang dikirimkan error itu berubah menjadi code word lain. Kita lihat misalnya untuk dari sini berubah ke sini, maka terjadi perubahan beberapa bit. Ya, satu misalnya ini berubah, ini juga berubah, ini juga berubah. Setidaknya adalah 3 bit yang diperlukan dari satu code word untuk berubah menjadi code word lainnya. Nah, itu mungkin ada dicek. Jadi tidak mungkin terjadi bahwa hanya 1 bit yang salah menjadi code word lain. Artinya bisa kita asumsikan bahwa suatu code word akan error dan berubah menjadi code word lain itu kalau kanalnya itu menjadi sangat buruk dan error probabilitasnya menjadi sangat tinggi. Nah, seperti itu. Jadi kita di sini kita akan kembali diasumsikan bahwa dalam hal ini bahwa code word yang error tersebut tidak akan berubah menjadi code word yang lain. Nah, misalnya untuk kasus yang sebelumnya kita punya R0, R1, R2, R3, R4 ini adalah bit yang diterima, code word yang kita terima. Nah, kita nggak tahu apakah code word ini sama atau tidak, dan ini adalah H transpose. Nah, kalau kita kalikan, maka kita mendapatkan suatu persamaan sindrom yang ini.
Nah, jadi kita bisa melihat bahwa besarnya sindrom adalah seperti ini. Jadi bergantung pada code word atau pesan yang kita terima di sini code wordnya. Nah, S0, S1, S2. Nah, karena R ini merupakan V plus E, di sini kita lihat, maka V kali HT ditambah E kali HT. Nah, kita tahu bahwa kalau dia berupa code word dikalikan dengan H transposnya, maka dia akan bersifat 0. Maka sindrom itu akan sama dengan error dikalikan dengan HT. Berarti ini sama ya. R di sini R.HT ini besar, akan sama nilainya nanti dengan E.HT. Artinya ini juga kita bisa melihat dia sebagai error. Di sini error ke-0, error ke-3, error ke-5, error ke-6 dan seterusnya. Nah, dari situ, nah, jadi misalnya kita punya code word yang dikirimkan bentuknya seperti ini, 1001011. Nah, pada perjalanannya melewati kanal ternyata terdapat error atau berubah bitnya itu pada bit kelima yang ini. Tadinya 1 menjadi 0. Seperti itu. Nah, kalau kita hitung, maka kita akan mendapatkan sindromnya adalah 111. Terjadi perubahan satu error di bit ke-6, yang tadi dari 1 ke 0, itu akan mendapatkan sindrom 11. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini, jadi kita masukkan sindromnya 111, maka kita bisa melihat beberapa kemungkinan error atau beberapa pola error yang mungkin terjadi diakibatkan oleh perubahan tersebut. Nah, ini adalah akan terdapat 2 pangkat 4 atau 16 kemungkinan pola error yang memenuhi persamaan sebelumnya. Itu dari sini nih, karena ini ada masing-masing sindrom itu memiliki 4 bit. Jadi di sini ada 16 kemungkinan. 000010 sampai 11101. Nah, ini menandakan bahwa kalau yang ini errornya hanya 1 bit di bit ke-5. Nah, kalau kita melihat tadi dari contoh sebelumnya itu memang benar ya, berarti masuknya pola yang ini. Tapi ada beberapa juga pola yang lain. Ini ada 3 bit yang salah, ada 4 bit yang salah dan seterusnya. Nah, kalau kanalnya berupa binary symmetric channel atau BSC, kita kemarin sudah membahas ya binary symmetric channel. Maka komponen dengan angka tidak nol paling sedikit adalah kemungkinan paling besar errornya. Itu komponen yang tadi kita sebutkan. Dan memang dalam hal ini benar. Dan contohkan ya, benar. Jadi nanti tinggal ditambahkan R ditambah E. Maka mendapatkan V, ini istilahnya anggap aja biasa V asterik adalah code word yang diperkirakan sama dengan code word sebelumnya. Nah, dan memang ini adalah code word yang ditransmisikan tersebut. Artinya penerima telah melakukan decoding yang benar. Nah, tapi untuk contoh sebelumnya ternyata 7,4 linear code kita itu hanya dapat memperbaiki 1 digit error saja pada 7 digit yang ada. Nah, di sini kan kita sudah dapatkan ya. Jadi kita dapatkan R tadi yang ternyata adalah mengandung error, dan akhirnya dari sindrom tersebut kita dapatkan V atau code word yang ternyata benar dan dan bisa memperbaiki code word yang diterima sama seperti atau mirip seperti dengan code word yang dikirimkan. Nah, kenapa kita bisa mengetahui atau bagaimana kita bisa mengetahui kemampuan linear block code kita, berapa banyak yang bisa dideteksi errornya dan berapa banyak yang bisa diperbaiki, itu tergantung nanti yang namanya dengan jarak minimum dari block code. Ini sebenarnya nanti ada pengaruh dengan yang namanya matrix parity check, matrix H, ataupun ya sebanding dengan matrix generatornya. Namun kita tidak akan membahas kenapa bisa demikian, tapi kita akan membahas berapa sih kemampuan code word tersebut dalam memperbaiki ataupun mendeteksi. Nah, jarak minimum atau minimum distance dari linear code akan sebanding dengan berat minimum atau minimum weight yang tak nol dari code word-nya. Nah, jadi kita bisa melihat jarak minimum itu dengan melihat
Code word ya, ada berapa? Uh, ada berapa, bukan jumlah code wordnya, tapi ada berapa berat yang tak nolnya, atau ada berapa bit yang tak nol pada code wordnya tersebut. Cari yang paling dikit. Oke, kita akan kembali sedikit jauh ke awal. Nah, dalam kasus code word kita, nah kita bisa melihat bahwa angka yang bit yang tak nol paling sedikit itu ada di sini, 111. Jadi ada 3, sisanya juga di sini juga ada 111, 3. Nah, itu yang paling sedikit, 111, ini juga ada 3. Nah, tidak ada yang lebih sedikit daripada 3. Artinya jarak minimum blok kode linear kita adalah 3. Nah, atau dmin adalah 3. Kita balik lagi ke bagian jarak minimum. Nah, pada contoh sebelumnya yang codeboard kita memiliki jarak minimum dmin sama dengan 3. Lihat jumlah angka 1 paling sedikit pada setiap codeword. Nah, atau jarak minimum juga bisa sebanding dengan banyaknya kolom H minimum yang penjumlahannya menghasilkan 0. Jadi misalnya tadi kita punya matrix parity-nya. Sebentar. Nah, ini. Nah, kalau kita jumlahkan berapa banyak kolom yang dibutuhkan, penjumlahan modulo 2 ya, yang menghasilkan 0. Nah, kalau misalnya dilihat ini kolom ya. Kalau misalnya dilihat ini cukup distinct, artinya berbeda, maka tidak mungkin hanya 2 saja. Dminnya nggak mungkin 2. Kemungkinan besar adalah 3. Misalnya kita menjumlahkan kolom ke misalnya bisa kolom yang ini ditambah ini kolom berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kolom keempat ditambah kolom kelima ditambah kolom ketiga. 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1, 0. 0 tambah 1 tambah 1, 0. 1 tambah 0 tambah 1, 0. Nah, berarti minimalnya itu akan bisa dijumlahkan sebanyak 3 kolom. Jadi 3 kolom itu adalah dmin-nya, sama dengan atau sebanding dengan dmin-nya. Nah, itu jadi terserah mau melihat yang paling mudah yang mana, bisa menggunakan kita menghitung dari code word-nya, atau juga bisa menghitung dari kolom H minimum yang penjumlahannya menghasilkan 0, atau dari matrix parity-nya. Nah, kemampuan deteksi error dan perbaikan error itu rumusnya adalah untuk error detection dmin dikurangi 1 atau kurang. Jadi dalam contoh kita, karena kita dmin-nya adalah 3, kita bisa melakukan error detection untuk 2 bit atau kurang dari 2 bit. Nah, tapi dilihat dari tadi persamaan sindromnya, maka tidak semua pola error dapat ditentukan. Jadi ada beberapa kasus ya, walaupun ini probabilitasnya kecil itu untuk kanal yang normal, artinya kalau kanalnya sangat buruk bisa saja terjadi, tapi ada beberapa pola yang tidak dapat ditentukan, artinya mungkin dia tidak tercek errornya atau tidak bisa diperbaiki nantinya. Nah, sedangkan kemampuan error correction atau T itu akan sama dengan pembulatan. Ini adalah notasi untuk pembulatan integer ke bawah, pembulatan ke bawah dari dmin min 1 dibagi dengan 2. Jadi kalau dminnya tadi adalah 3, 3 dikurangi 1, 2, 2 dibagi 2 adalah 1, maka pembulatan ke bawahnya adalah 1. Gitu. Kalau misalnya dminnya adalah 4, 4 min 1, 3, 3 dibagi 2, 1,5, maka pembulatan ke bawahnya adalah 1. Nah, supaya error correction-nya bisa 2, misalnya, kita perlu dminnya adalah berapa tadi? 5. 5 kurangi 1, 4, 4 bagi 2, 2, pembulatan ke bawah adalah 2. Jadi dminnya harus 5 supaya kita bisa melakukan error correction sebanyak 2 atau kurang. Nah, ini disebut juga sebagai random error correcting capability.
Hamming code. Jadi ini adalah kode untuk menghasil parameter-parameter yang bisa kita lihat untuk perbaikan error pada linear block code tadi. Jadi untuk setiap integer dengan M lebih besar dari 3, artinya selisih antara bit message dengan bit code word-nya itu adalah 3, maka terdapat Hamming code dengan parameter seperti berikut. Panjang code-nya adalah N sama dengan 2 pangkat M min 1. Nah, tadi M-nya adalah 3, artinya panjang kodenya adalah 4. 2 pangkat 3, 2 pangkat 38, 7. N itu panjang code word-nya, sedangkan K itu adalah panjang message-nya. 2 pangkat 2 pangkat 3, 8, dikurangi 3, 5, dikurangi 1, 4. Jadi panjang message-nya 4. Dan jumlah simbol parity check-nya berarti N min K sama dengan M, yaitu 3. Nah, kemampuan error correcting-nya itu akan sama dengan 1. T sama dengan 1 karena D min-nya sama dengan 3. Seperti yang kita lihat atau kita contohkan sebelumnya. Nah, Hamming code ini bisa kita istilahnya adalah direkayasa atau diperpendek. Jadi nanti shorted Hamming code ini didapatkan dengan menghapus sejumlah L kolom pada parity check matrix. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa salah satu perhitungan D-min atau minimum distance, jarak minimum yang menentukan kemampuan error correction dan kemampuan error detection itu dengan melihat penjumlahan pada kolom H atau parity check matrix, berapa banyak yang perlu dijumlahkan sehingga menghasilkan 0. Nah, jadi misalnya kita balik lagi ke matrix parity ini. Tadi kita menjumlahkan kolom ketiga seperti ini dengan kolom keempat dan kolom ke-6. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita menghapus, anggap aja kita menghapus bagian keempatnya, yang ini, 1 aja. Maka misalnya, itu saya ada perhitungan yang perlu dilakukan, jadi kita harus melihat dulu bagian mana saja yang perlu dihapus. Nah, di sini saya belum menghitung keseluruhan mana saja yang bisa, kolom mana saja yang harus dihapus, itu misalnya 1 kolom, supaya nanti penjumlahan ininya bisa meningkat dari 3 minimum menjadi 4 gitu ya. Saya tadi contohkan kalaupun menghapus ini masih ada tetap yang bisa 3 gitu ya. Mungkin bisa saja nanti dihapuskan entah kolom berapa di antara 7 kolom ini. Nah, nanti sehingga pokoknya pada saat kita jumlahkan tadi minimal adalah kita membutuhkan 4 kolom sehingga menghasilkan nilai 0 pada penjumlahan modulo 2 tersebut. Nah, itu harus dicari. Jadi ya kita menentukan terlebih dahulu yang mana. Nah, kalau misalnya pada saat kita hapus dan penjumlahan minimalnya supaya menghasilkan 0 adalah 4, maka D-min-nya akan menjadi 4. Itu untuk kasus 7,4. Nah, jadi kemungkinannya kita bisa menghapus beberapa juga kalau misalnya kasusnya adalah ini bukan 7,4 block code, misalnya yang lebih banyak lagi, karena umumnya yang dikirimkan pasti tidak hanya 7 bit saja. Nah, jadi kalau misalnya kita anggap aja berhasil menghapus atau memendekkan parity matrix tersebut, maka short Hamming code yang diubah tadi memiliki misalnya panjang code adalah N sama dengan 2 pangkat M min L min 1, dengan L adalah banyaknya kolom dari parity check matrix tadi, matrix H yang kita hapuskan, seperti itu. Nah, dan jumlah simbol informasinya pun menjadi K sama dengan 2M min M min L min 1. Seperti itu. Jadi di sini kalau kita tetap menggunakan blok code yang sama lalu kita hapuskan, maka K-nya akan semakin pendek. Misalnya kita hapuskan 1, maka K-nya menjadi 3. Jadi kita tentukan dulu
biasanya banyaknya message yang perlu dikirimkan, lalu berapa banyaknya panjang code yang dibutuhkan, berapa banyaknya yang dihapus. Nah, kalau misalnya menggunakan sistem yang sama dan kita hapuskan, maka panjangnya atau jumlah message dan juga panjangnya code word itu akan berkurang sesuai dengan banyaknya yang dihapuskan. Jumlah simbol parity checknya masih sama, n min k sama dengan m. Nah, dengan melakukan penghapusan tadi, jarak minimumnya akan naik menjadi lebih besar dari 3, tergantung bagaimana nanti kita menghapuskan matrix parity tadi. Kira-kira materinya berakhir di sini untuk linear block code. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.